Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para dokter sekalian, sejawat yang saya sayangi. Berjumpa kembali kita dalam webinar Dolan ID Surabaya pada seri ke-104 pada hari ini, Senin tanggal 13 Januari tahun 2025. Tidak terasa edisi Dolan pada sore hari ini sudah mencapai seri yang ke-104 dengan topik-topik yang berbeda setiap Senin pada pukul 15 sampai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Pada kesempatan diskusi online mingguan seri ke-104 sore hari ini, kita berkesempatan untuk membahas topik terkait judul diabetes pada anak dengan narasumber dan juga moderator dari Ikatan Dokter Anak Indonesia, yaitu untuk moderator pada sore hari ini adalah Dr. Rayi Kurnia Perwitasari, spesialis anak MKet Clean. Beliau adalah staf Departemen KSM Ilmu Kesehatan Anak FK UNER RSUD Dr. Sutomo Surabaya. Dan yang akan bertindak sebagai narasumber kita pada sore hari ini adalah yang pertama Dr. Nur Rohma, spesialis anak konsultan. Beliau adalah staf Departemen KSM Ilmu Kesehatan Anak FK UNER RSUD Dr. Sutomo Surabaya. Dan narasumber kita yang kedua juga merupakan staf Departemen KSM Ilmu Kesehatan Anak FK UNER RSUD Dr. Sutomo Surabaya, yakni Dr. Yuni Hisbia, spesialis anak MMRS. Baiklah para sejawat sekalian, peserta setia Dolan ID Surabaya, pastinya sudah tidak sabar ya dok untuk mengikuti seri ke-104 Dolan ID Surabaya pada sore hari ini, karena topiknya ini termasuk topik yang menarik dan mungkin kasusnya juga sudah mulai meningkat beberapa waktu terakhir ya dok, pastinya dengan gaya hidup ataupun perkembangan zaman ya dok sampai saat ini, sehingga mungkin apa-apa saja yang perlu diwaspadai dan juga tugas kita sebagai dokter terutama di vaskes primer, apa-apa saja yang harus diketahui dan dideteksi nanti akan kita simak bersama. Mungkin sebelumnya saya sapa dulu sebelum saya menyerahkan kepada moderator kita pada sore hari ini. Selamat sore Dokter Rai. Selamat sore, Dokter Linda. Iya, sehat ya dok. Alhamdulillah sehat, Dok. Ya, terima kasih Dokter Rai atas kesediaannya untuk menjadi moderator Dolan ID Surabaya pada seri ke-104. Setelah ini akan saya serahkan kepada Dokter Rai ya dok untuk memimpin jalannya webinar Dolan ID seri ke-104 dengan judul Diabetes pada Anak. Saya persilahkan untuk waktu dan layar kepada Dokter Rai. Saya persilahkan dokter, terima kasih. Ya, baik. Terima kasih atas pembukaan dan perkenalannya, Dokter Linda Astari, SPDV, SubsDV, FAODP, FinsDV. Eh, Sobat ID, sekarang kita akan membahas mengenai topik tentang diabetes pada anak. Sebenarnya diabetes itu banyak sekali jenis-jenisnya, dan tetapi yang terbanyak adalah diabetes tipe 1 dan diabetes tipe 2. Nah, untuk saat ini akan ada dua pembicara yang akan membawakan masing-masing topik tersebut untuk sore hari ini. Yang pertama adalah tentang mengenai diabetes mellitus tipe 1 pada anak yang akan dibacakan oleh Dr. Nur Rohmah, spesialis anak konsultan. Ya, Dr. Nur Rohmah, spesialis anak konsultan ini, beliau adalah staf KSM Ilmu Kesehatan Anak Departemen Ilmu Kesehatan Anak Universitas Airlangga dan Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya. Beliau menyelesaikan S1 sampai S3 di FK UNER, kemudian dengan pendidikan tambahan fellowship di Rumah Sakit Cipta Mangunkusumo Jakarta, kemudian fellowship di Chulalongkorn Hospital Bangkok, dan fellowship di Chennai, India. Waktu dan tempat saya persilakan kepada Dr. Nur Rohmas, spesialis anak konsultan. Ya, terima kasih banyak Dokter Rai. Apakah suara saya jelas, Dokter Rai? Terdengar jelas, dokter? Ya, terima kasih. Izin share screen. Apakah slide-nya sudah terlihat, Dokter Rai? Sudah tampak tapi belum slideshow, dokter. Oh ya, ya sudah ya, Dokter Rai. Sudah slideshow, sudah tampak, dokter. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk kesempatannya dari tim ID Surabaya. Terima kasih kepada Dokter Rai, Dokter Linda.
atas kesempatannya. Pada kesempatan sore hari ini, alhamdulillah kita dapat berjumpa online, Sobat IDI sekalian. Pada kali ini saya mendapat tugas untuk menyampaikan tentang DM tipe 1 anak, itu tata laksana terkini DM tipe 1 pada anak. Secara umum masih banyak tenaga kesehatan maupun orang tua ya Bapak Ibu sekalian, Sobat IDI masih menanyakan apakah anak bisa mengidap kencing manis atau diabetes mellitus ya. Jawabannya adalah bisa karena kasus pada anak dewasa ini semakin meningkat. Jadi diabetes mellitus merupakan darurat kesehatan global pada abad ke-21 di mana prevalensinya terus meningkat pesat dalam dekade terakhir. Pada tahun 2021, lebih kurang 537 juta diabetes mellitus dengan estimasi 643 juta pada 2030 dan 783 juta pada 2045. DM tipe 1 dilaporkan lebih dari 90% pada DM anak. Jadi Sobat ID, Bapak Ibu dokter sekalian, bahwa apabila kita bertemu DM anak itu yang paling banyak dijumpai adalah DM-nya tipe 1 dan ini berbeda dengan pada kasus internal. Berikut adalah data yang menunjukkan atlas diabetes mellitus ya, diabetes around the world pada tahun 2021 ya, kami ambil dari atlasnya IDF Bapak Ibu sekalian. Ini data dari Southeast Asia ya. Tahun 2045, 2030 dan 2021 estimasinya 90 dan akan terus meningkat sampai dengan 2045 sebesar 68% ya. Peningkatan yang besar ini juga dilaporkan dari Afrika ya dengan estimasi pada tahun 2021-24 sehingga pada tahun 2045 sebanyak 55 million. Angka kematian akibat diabetes atau DM-related cause sebagai global mencapai 6,7 juta pada tahun 2021 dengan direct expenditure mendekati 1 triliun. Dan ini bukan main-main Bapak Ibu Sobat IDI sekalian, ini termasuk angka yang sangat besar dan itu menyebabkan suatu masalah beban pembiayaan yang cukup tinggi. Insiden DM tipe 1 sendiri Bapak Ibu Sobat IDI sekalian sangat bervariasi. Tertinggi dilaporkan di Finlandia dan Sardinia yaitu sekitar 45 sampai dengan 65 per 100 ribu anak. Dan pada tahun 2021 lebih kurang 108 ribu kasus anak dan remaja kurang dari 15 tahun dengan puncak insiden, ini data yang menarik Bapak Ibu Sobat IDI sekalian, yaitu ada 2 peak, yaitu pada usia 6 tahun preschool dan pada saat usia remaja pubertas. Bagaimana kalau data nasional, tadi kan data global Bapak Ibu sekalian. Data nasional ternyata menunjukkan tahun 2017 sampai 2019 data UKK endokrin anak sebanyak 1.249. Namun data ini meningkat 7 kali lipat Sobat IDI sekalian selama 10 tahun terakhir dari 3,8 menjadi 28,19 pada tahun 2010. Dan pada tahun 2017 dilaporkan 71% diagnosis pertama adalah dengan komplikasi akut, yaitu dengan kondisi sesak, Bapak Ibu Sobat IDI sekalian. Berikut adalah distribusi tiap provinsi yang dilaporkan dari jenjang diabetes for children ya. Ini kita lihat bahwa peak yang dilaporkan tertinggi termasuk di daerah Jawa, yaitu di DKI Jakarta 361 dan di Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Jawa Timur menempati ranking kedua ya Bapak Ibu Sobat IDI sekalian. Diabetes mellitus atau kencing manis yaitu merujuk kelainan metabolik yang kompleks yang ditandai dengan hiperglikemia kronis, bisa sekresi insulin terganggu, kerja insulin atau keduanya. DM tipe 1 merupakan penyakit kronik yang paling sering dijumpai pada anak ya. Ini berbeda dengan kondisi pada dewasa. Terjadi destruksi pada sel beta pankreas yang sering diperantarai oleh proses autoimun. Jadi secara patogenesis Sobat IDI sekalian, pasien dengan DM tipe 1 itu memiliki suatu kondisi genetik dan epigenetik yang terbanyak adalah dipengaruhi oleh HLA dan yang beberapa baru dilaporkan adalah non-HLA dan kita ada publikasinya untuk data lokal ini. Dan apabila interaksi dengan faktor lingkungan, dia akan tercetus menjadi proses autoimun. Betul. Ini beberapa riset tentang gen di Indonesia dan antibodi, Bapak Ibu Sobat IDI sekalian. Sedangkan perjalanan klinis DM tipe 1 sendiri ada yang faktor genetik, jadi bakat ya pasiennya itu. Kemudian ketemu faktor lingkungan, akhirnya terjadi suatu immunologic abnormalities, namun pada kondisi awal akan didapatkan normal insulin rilis, artinya tidak ada
gejala. Setelah terjadi progressive impairment dengan overt diabetes, maksudnya adalah pasien dengan keluhan, Bapak Ibu sekalian, yaitu dengan trias P, polidipsi, poliuri, dan polifagi. Nah, kondisi overt diabetes ini pasien baru seek for help, jadi baru datang ke fasilitas kesehatan, ke vaskes. Kemudian yang dikatakan lebih dari 50% pasien datang dengan kondisi betul, ketoasidosis diabetikum. Jadi ini sangat berbahaya, kondisi yang life threatening. Setelah pasien mendapatkan diagnosis dan diterapi, dia akan masuk kondisi honeymoon. Pada honeymoon ini sedikit terjadi regenerasi dari sel beta pankreas, sehingga dosis insulin akan berkurang. Jadi pada anak-anak, terapi insulin tidak selalu lempeng sama, namun akan bervariasi sesuai gula darah saat itu. Di sini pada gambar yang dirilis oleh ISPAD juga, jadi tahap diabetes dengan klinis adalah stage 3, jadi clinical diagnosis ya. Stage awalnya bagaimana, Dok? Yang stage awal ini agak susah didiagnosis karena dia belum ada gejala. Nah, ini bisa kita lakukan screening misalnya pada keluarga dengan DM tipe 1 karena akan terjadi proses genetik yang sama dengan paparan lingkungan yang lebih kurang sama, namun pada genetic predisposition ini hanya 20% yang akan manifest. Begitu Bapak Ibu sekalian. Apa saja sih gejala klinis pada anak? Ya, mirip pada penyakit dalam, yaitu gejalanya adalah banyak kencing, banyak minum, dan penurunan berat badan. Kriteria diagnosis diabetes mellitus ada yang gejala klasik ya, trias P tadi, polidipsi, poliuri, polifagi atau krisis hiperglikemi dengan gula darah puasa lebih dari sama dengan 126, GD2 jam PP lebih besar sama dengan 200 dan HbA1c lebih besar dari 6,5. Simptom and sign yang lebih sering dijumpai adalah common trias P tadi, Bapak Ibu Sobat Didik sekalian, dan severe cases itu akan datang dengan betul komplikasi dia dengan sesak dan penurunan kesadaran. Berikutnya adalah slide yang penting pada presentasi sore ini, Bapak Ibu Sobat Didik sekalian. Jadi klasifikasi DM anak secara umum itu ada 3. Yang pertama adalah tipe 1, yang kedua tipe 2, dan monogenik. Tipe 1 dan tipe 2 ini ada banyak gen yang berperan dengan variasi klinis yang tertentu. Sedangkan monogenik itu satu gen tapi variasi klinisnya banyak. Tipe 1 itu yang sering dijumpai pada anak-anak, Bapak Ibu dokter sekalian, ya. Onsetnya dia usia 6 bulan, sering diperantarai proses autoimun, ya. Kemudian sering ya datang dengan kondisi sesak ya. Jadi pada tipe 1 itu terjadi destruksi yang luas dari sel pabrik insulin. Sedangkan pada tipe yang 2 itu onsetnya lebih terlambat ya. Pada usia pubertas sering ditandai dengan gemuk ya. Kemudian ada tanda kehitaman di tengkuk, Bapak Ibu dokter sekalian nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh Dokter Yuni. Kemudian jarang dimediasi oleh proses autoimun. Sedangkan monogenik ini onsetnya ada 2, neonatal dan pubertas ya. Dia kondisinya tidak terlalu khas ya, Bapak Ibu sekalian. Namun cadangan sel beta pankreas di monogenik dan tipe 2 itu normal. Sedangkan pada tipe 1 itu dia betul ada destruksi yang luas, anaknya kurus ya. Sering datang dengan kondisi emergensi. Ini saya menampilkan ada ilustrasi kasus ya. Ini anak perempuan 2 tahun 9 kilo ya datang dengan dikeluhkan sesak napas sejak malam ya. Ternyata ada riwayat infeksi Bapak Ibu dokter sekalian dan ada banyak kencing ya, poliuri ya. Sampai dengan 10 kali semalam dan ternyata pasien datang dengan kondisi yang sesak. Di sini dari gambaran klinis kita dapatkan anaknya tidak gemuk ya Bapak Ibu dokter sekalian. Anaknya tidak gemuk, dia kurus, kemudian ada tanda-tanda dehidrasi, matanya cowong ya. Pada kondisi ini dia datang dengan kondisi emergensi dengan sesak ya, kusmol breathing. Ini yang narasi kedua, Bapak Ibu dokter sobat ID sekalian. Ya, anak B 10 tahun 60 kilo dikonsulkan ke poliendokrin oleh karena banyak kencing sama, namun dia tidak pada kondisi darurat. Kencing semalam lebih dari 5 kali, anaknya gemuk ya 10 tahun 60 kilo. Dan ini ada tanda klinis
Bapak Ibu Sobat ID sekalian, betul ini adalah suatu akantosis nigricans. Ini tanda dari resistensi insulin yang sering dapatkan pada anak dengan DM tipe 2. Yang khas adalah ada diagnosis diabetes ya, ada polidipsi, poliuri, polifagi dengan hiperglikemi dengan HbA1c yang tinggi dan C-peptide-nya dia normal. Beda ya Bapak Ibu sekalian dengan yang kasus pertama tadi anaknya kurus, sering datang dengan kondisi emergensi ya. Pada kasus yang pertama itu C-peptide-nya rendah. Sekarang kita akan kembali ke DM tipe 1 anak. Bagaimana sih tata laksana DM tipe 1 anak? Tata laksana secara prinsip ada 5, yaitu adalah insulin, tata laksana nutrisi, harus ada kesesuaian antara insulin dan karbohidratnya, kemudian edukasi, olahraga, dan monitoring gula darah mandiri. Insulin ini sangat penting pada anak dengan DM tipe 1. Kenapa? Karena DM tipe 1 itu terjadi defisiensi insulin, jadi terapinya adalah insulin. Kemudian bagaimana insulin ini bekerja? Dia akan berikatan dengan reseptor. Kemudian dia akan membuka, jadi insulin sebagai pembuka pintu masuknya glukosa ke dalam sel. Jadi kalau dibayangkan di lorong itu ada gula yang tinggi di vaskuler, hiperglikemi, namun gula tidak bisa masuk ke dalam sel jika kekurangan insulin. Dan ini terjadi pada anak dengan DM tipe 1, Bapak Ibu sekalian. Jadi diperlukan insulin yang cukup supaya sel itu bisa bekerja. Dan insulin ini ada kesesuaian dengan betul karbohidratnya. Secara umum ada beberapa tipe insulin ya. Yang sering digunakan pada anak dengan DM tipe 1 adalah yang ini Bapak Ibu sekalian. Yang basal long acting analog ya, baik Carglin maupun kombinasi detemir dengan insulin yang kerja cepat short atau rapid onset ya. Jadi secara umum ada beberapa ya tipe insulin itu Bapak Ibu sekalian. Ada yang lebih awal ditemukan, lebih jadul ya seperti insulin intermediate. Namun pada anak-anak yang lebih sering direkomendasikan adalah insulin yang basal bolus ya. Kombinasi long dengan short atau rapid acting. Ya ini pada anak remaja kita edukasikan untuk melakukan injeksi insulin sendiri secara mandiri. Dan yang terkini adalah ada pompa insulin Bapak Ibu Sobat ID sekalian. Namun ini masih belum widely used ya karena harganya masih terlalu tinggi. Kemudian bagaimana dengan monitoring diabetes ya? Pada anak dengan DM tipe 1 itu Bapak Ibu Sobat ID sekalian sangat penting untuk dilakukan monitoring gula darah. Kenapa? Jadi pasien DM tipe 1 itu secara umum dia akan perlu cek gula darah sebelum makan ya. Gula darah premil untuk melihat kecukupan dari long acting dan gula darah 2 jam PP untuk melihat kecukupan dari short atau rapid acting. Jadi tidak bisa kita kira-kira kalau kondisi bangun tidur yang seperti ini saya suntiknya sekian. Nah, itu sangat berbahaya Bapak Ibu Sobat ID sekalian. Kenapa? Karena kita perlu secara real tahu gula darah saat itu berapa sehingga suntiknya itu tidak kurang atau tidak kelebihan, pas gitu ya. Kalau insulin yang kita berikan kelebihan terhadap asupan karbohidrat, pasiennya akan beresiko betul hipoglikemi itu. Kemudian pada anak dengan DM tipe 1 itu setiap 3 bulan bisa kita cek hemoglobin A1C, HbA1c. Ini dari Changing Diabetes in Children ya, program yang bekerja sama dengan Ikatan Dokter Anak Indonesia dan Kemenkes. Ada mobile dan web-based application untuk anak dengan DM tipe 1 ya ini kerjasama dengan Primaku ya, kerjasama dengan Kemenkes juga. Di situ ada interaktif web-based educational resource dengan diabetes peer dan our diabetes youth leader ya. Kita ada ikatan keluarga anak dan remaja dengan diabetes mellitus Bapak Ibu sekalian, ini cukup membantu peer group ini untuk menguatkan sisi psikologis dari penderita sakit kronis misalnya anak dengan DM tipe 1. Pengecekan HbA1c ini sangat penting ya. Secara nasional HbA1c di Indonesia itu sekitar 10. Sebelum COVID itu data kita nasional 9, Bapak Ibu Dokter dapat ID sekalian. Dan ini menunjukkan bahwa pasien sangat berpotensi ya berisiko untuk terjadinya komplikasi baik makro dan mikrovaskuler apa saja. Di sini kita lihat kalau HbA1c-nya 10, dia berisiko terjadinya retinopati meningkat 8 kali, kelainan ginjal 6 kali, dan neuro sebanyak 4 kali.
Ya. Secara umum, pasien diabetes anak itu juga berisiko terjadi komplikasi akut, misalnya hipoglikemi. Misalnya pasiennya asupannya kurang, kemudian injeksi insulinnya relatif tinggi terhadap asupan dan kondisi saat itu. Atau mungkin hiperglikemi karena pasien mengurangi dosisnya, mungkin karena ujian, belum sempat ngambil obat dan sebagainya, sehingga terjadi hiperglikemi dan akhirnya berujung ketoasidosis diabetikum. Sedangkan komplikasi kronis tadi sempat kita singgung sejenak yaitu makro dan mikrovaskuler. Akhirnya terima kasih. Mungkin itu dari saya, Dr. Rai dan Dr. Linda. Baik, terima kasih banyak atas penyampaian materinya, Dr. Nurrohma. Sekali lagi saya mengingatkan kembali lagi kepada para peserta Dolan I di Surabaya, jika ingin bertanya nanti akan ada sesi diskusi dan tanya jawab di akhir materi setelah materi kedua nanti. Bagi pertanyaan yang ingin ditanyakan, mohon menulis nama, asal institusi atau rumah sakit atau tempat bekerja dan ditujukan kepada pemateri siapa. Dan silakan tulis pertanyaannya di kolom Q&A di bawah. Untuk selanjutnya, mari kita melanjutkan materi kedua tentang diabetes mellitus anak tipe 2 kepada Dr. Yuni Hisbia, spesialis anak MMRSS. Kami persilahkan. Dr. Ya, Yuni Hisbia, spesialis anak ini menyelesaikan pendidikan S1 di Universitas Brawijaya Malang, kemudian menyelesaikan pendidikan spesialis di Universitas Airlangga dan S3 di Universitas Airlangga, merupakan staf ASM Ilmu Kesehatan Anak FK UNED dan Rumah Sakit Dr. Sutomo. Kepada Dr. Yuni, waktu dan tempat kami persilahkan, Dok. terima kasih Dokter Rai. Apakah slide saya sudah terlihat? Sudah Ya, terlihat, jelas, Ya, suara jelas. Dokter suara Nuang. jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore, teman sejawat senior senior semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Siang ini saya akan mencoba menyajikan topik kelanjutan dari yang disampaikan Dr. Emma tadi tentang diabetes mellitus pada anak, tapi yang tipe 2. Untuk tipe 2 ini mungkin teman sejawat ID semua sudah banyak yang berpengalaman karena kasus diabetes mellitus tipe 2 sangat banyak pada dewasa. Tapi untuk siang ini kita akan membahas sedikit keunikan yang terjadi pada anak. Sebagai pendahuluan, kalau tadi dijelaskan tentang peningkatan prevalensi diabetes tipe 1 pada anak, demikian juga diabetes tipe 2 ini peningkatannya cukup tajam. Data sebelum COVID saja menunjukkan di hampir semua negara terjadi peningkatan. Nah, ternyata di publikasi yang terbaru, yang terbit di 2022, ini menunjukkan bahwa Indonesia termasuk 10 negara the top 10 ya yang memiliki prevalensi peningkatan insiden kasus diabetes mellitus tipe 2 pada anak dan remaja. Jadi kita ini peringkatnya ke-6. Dan ini cukup mengkhawatirkan karena nanti akan menambah beban. Selain kita masih belum selesai menangani yang tipe 1, ternyata tipe 2 ini sudah ikut melonjak juga angkanya. Diabetes mellitus tipe 2 sendiri sama seperti diabetes mellitus tipe 1, pasien akan menunjukkan gejala poliuri, polifagi, polidipsi, disertai pemeriksaan labnya hiperglikemia, akan tetapi perbedaannya adalah pada mekanisme terjadi penyebab terjadinya hiperglikemi. Pada pasien DM tipe 2, basic penyebabnya adalah resistensi insulin dan gangguan sekresi insulin. Biasanya pasien-pasien akan menunjukkan sindrom metabolik juga selain DM tipe 2. Sindrom metabolik ini ditandai dengan gejala berupa hipertensi, dislipidemia, maupun obesitas sentral yang terjadi akibat resistensi insulin pada pasien tersebut. Apabila kita melakukan evaluasi lebih lanjut, kita akan menemukan peningkatan free fatty acid, kemudian sitokin proinflamasinya juga akan meningkat, stres oksidatifnya juga akan meningkat, yang itu menjadi patogenesis dari sindrom metabolik DM tipe 2 ataupun komplikasi kardiovaskular yang banyak terjadi pada pasien-pasien ini. Berikut adalah bagaimana mekanisme obesitas pada pasien-pasien yang banyak terjadi pada DM tipe 2 ini bisa menginduksi resistensi insulin. Kalau tadi dijelaskan oleh Dr. Emma bagaimana terjadinya DM tipe 1 yang diperantarai oleh autoimun, maka
DM tipe 2 ini juga diperantari oleh faktor lingkungan. Ada genetik juga yang mendasarinya. Jadi kombinasi antara lingkungan, diet, kemudian imbalance dari gut microbiota, genetik tertentu, kemudian aging, ini akan menimbulkan obesitas pada jaringan lemak adiposa. Dan adiposa yang mengalami obesitas ini akan meningkatkan reaktif oksigen spesies, kemudian dia akan meningkatkan kadar sitokin proinflamasi, dan akan memicu terjadinya lipotoxicity. Sehingga kombinasi tadi akan menyebabkan peningkatan stres retikulum endoplasmik, disfunction dari mitokondrial, serta disfunction dari lisosom, yang ini akan menimbulkan terjadinya inflamasi pada level yang low grade aja, tapi continue terus-menerus, sehingga akhirnya pasien tadi akan mengalami insulin resisten. Nah, bagaimana setelah terjadi insulin resisten? Kita tahu bahwa semua hormon akan bekerja melalui reseptornya. Demikian juga dengan insulin. Kalau tadi dijelaskan oleh Dr. Emma bahwa insulin ini akan bekerja untuk memasukkan gula di dalam vaskuler masuk ke dalam sel tubuh untuk digunakan sebagai sumber energi. Nah, pada pasien yang mengalami resistensi insulin, maka insulin tidak bisa bekerja, sehingga tubuh akan mengkompensasi ketidakmampuan bekerja insulin ini dengan meningkatkan sekresi insulin yang jauh lebih banyak. Sehingga pada awal-awal maka kita akan mendapatkan insulin yang kadarnya sangat tinggi pada pasien DM tipe 2 sebelum dia menjadi DM tipe 2 bahkan. Nah, ini akan membuat sel beta pankreas sebagai penghasil insulin akan kepayahan. Karena kepayahan dia akan mengalami dysfunction. Dan glukotoxicity akibat hiperglikemi yang terus-menerus tadi, akibat insulin yang tidak mampu untuk dimasukkan, akan menyebabkan destruksi pada sel beta pankreas. Destruksi ini juga diimbangi di sisi lain oleh penambahan sel alfa pankreas yang akan menghasilkan glukagon. Dan glukagon ini adalah hormon yang kerjanya berkebalikan dengan insulin. Jadi kalau insulin itu dia kerjanya adalah memasukkan gula dari dalam intravaskuler ke dalam sel, maka glukagon ini sebaliknya dia akan mempertahankan gula di dalam vaskuler menjadi tinggi, dan ini akan membuat satu lingkaran setan. Demikian juga ada gangguan pada sekresi inkretin, yaitu hormon yang mengatur balance atau keseimbangan antara glukagon dan insulin. Juga impact dari neural regulation dari islet function ini juga terganggu sehingga semuanya menjadi imbalance. Nah, hal ini akan memicu terjadinya peningkatan kadar gula di dalam darah yang sangat tinggi. Lazimnya ketika gula darah di dalam tubuh kita sangat tinggi, maka tubuh akan mengeluarkan insulin untuk memasukkan gula ke dalam sel, dan sebagian akan diubah menjadi lemak ya dalam proses metabolisme lipogenesis. Kalau mungkin Bapak Ibu teman sejawat semua masih mengingat tentang metabolisme gula dan lemak. Akan tetapi pada kasus resistensi insulin karena sekresinya ini terganggu, maka yang terjadi bukan lipogenesis, justru malah lipolisis, sehingga justru malah tubuh itu memecah-mecah menghasilkan free fatty acid yang semakin tinggi. Jadi di dalam tubuh pasien ini akan terjadi hiperglikemi dan lipid yang jumlahnya sangat tinggi yang pada akhirnya nanti akan menempel pada organ-organ yang tidak didesain untuk menyimpan lemak, misalnya liver, kemudian pankreas, sel otot ya. Dan ini akan membuat satu lingkaran setan yang akan memperburuk tampilan klinis dari pasien DM tipe 2. Berikut adalah faktor resiko dari modifiable maupun non-modifiable risk factor pada pasien DM tipe 2. Misalnya overweight atau obesitas itu jelas menjadi faktor risiko besar, kemudian kebiasaan pola hidupnya, sosioekonomiknya, kemudian kalau ditemukan ada non-alcoholic fatty liver disease, ada hipertensi, dislipidemia maupun albuminuria. Sedangkan yang non-modifiable adalah kalau pasien ini memiliki riwayat keluarga yang tinggi, jadi mungkin ayahnya, ibunya, atau kakeknya, atau pak adenya gitu memiliki riwayat DM tipe 2, faktor genetik tertentu, etnis tertentu, kemudian early life determinants, misalnya dia dulu lahirnya kecil masa kehamilan atau besar masa kehamilan, atau dia lahir prematur ya, kemudian perempuan ternyata memiliki predisposisi yang jauh lebih tinggi dibanding laki-laki, dan kalau dia memiliki polycystic ovary syndrome.
Untuk DM tipe 2 pada anak memiliki sedikit perbedaan dengan DM tipe 2 pada dewasa. Sebetulnya untuk pathway mekanisme terjadinya penyakitnya hampir sama, defek yang terjadi, akan tetapi pada remaja dia memiliki resistensi insulin yang berat dan penurunan sekresi insulinnya itu lebih cepat. Dikatakan dalam studi bahwa penurunan fungsi dari sel beta pankreas ini 2 sampai 4 kali lipat terjadi lebih cepat dibandingkan DM tipe 2 pada dewasa. Tadi dari patogenesisnya kita tahu bahwa kalau sudah fase lanjut maka akan terjadi destruksi dari sel beta pankreas akibat glukotoksisitinya tadi ya. Dan penurunan ini terjadi 20 sampai 35% per tahunnya. Dan di sisi lain, insensitivitas itu tidak banyak berubah, sehingga pada pasien DM tipe 2 anak, ini kegagalan pemberian metformin akan jauh lebih cepat dibandingkan pada pasien dewasa. Kemudian kita tidak lupa juga bahwa anak-anak ini ada fase tertentu yang sangat kritis, yaitu fase pubertas, di mana pada fase pubertas sensitivitas insulin ini akan meningkat sehingga akan menurun, sehingga prevalensi DM tipe 2 pada pubertas akan meningkat. Dan obesitas hampir selalu ditemukan pada remaja dengan DM tipe 2, sehingga komplikasi jangka panjang pada pasien-pasien kita ini akan muncul lebih awal dibandingkan komplikasi yang terjadi pada dewasa. Ini adalah pathological event yang mungkin terjadi pada DM tipe 1 maupun tipe 2. Tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Emma untuk DM tipe 1. Ini untuk yang DM tipe 2 sama, ada genetic predisposition dan faktor lingkungan yang akan memicu terjadinya resistensi insulin. Resistensi insulin yang terus berkepanjangan akan menyebabkan disregulasi dari sel beta pankreas, yang disregulasi ini akan terlihat dari pemeriksaan impaired glucose tolerance. Dan apabila ini terjadi terus-menerus tidak ada intervensi, maka pasien akan mengalami beta sel insufisiensi, sehingga kalau awalnya insulin pada pasien DM tipe 2 itu di awal-awal masih tinggi, tapi pada akhirnya dia juga akan mengalami penurunan mirip dengan DM tipe 1, tapi tidak sejelek penurunan kadarnya dibanding pasien DM tipe 1. Sehingga ada gejala yang tumpang tindih kalau kita melihat tadi di tabel. Dr. Emma menyampaikan ada DM tipe 1, tipe 2, dan monogenik. Saya mohon maaf hanya menampilkan 2 tabel pembeda ini saja. Pada kondisi-kondisi tertentu kadang-kadang kita agak susah membedakan ini pasien DM tipe 1 atau DM tipe 2, dan di beberapa studi menyampaikan bahwa keberadaan autoantibodi pankreas ini dianggap sebagai kunci dari pembeda DM tipe 1 dan DM tipe 2. Berikut adalah gambaran klinisnya. 97% anak DM tipe 2 akan memiliki tampilan klinis overweight maupun obesitas. Kemudian simptomatik yang muncul pada waktu dia terdiagnosa, 67%-nya adalah simptom dari hiperglikemi, kemudian 6-7%-nya adalah KAD, dan 2%-nya dalam bentuk HSS. Kemudian karakteristiknya yang paling banyak memang female ya dibandingkan laki-laki, dan etnis tertentu ini kita Asia juga ternyata menjadi faktor risiko yang cukup besar. Faktor history dari family ini cukup besar, 90%. Kemudian komplikasi yang muncul dari penanda labnya yang paling banyak ditemukan adalah low dari kolesterol HDL. Nah, tentang akantosis nigricans, ini 86% pasien dengan DM tipe 2 muncul dalam bentuk akantosis nigricans sebagai penanda dari resistensi insulin. Ketika pasien sudah masuk dalam fase resistensi insulin, akan terjadi sekresi insulin dalam jumlah yang sangat banyak, maka insulin yang tinggi ini akan memicu faktor pertumbuhan dalam epitel yang akan membuat keratinosit di dalam sel epitel itu tumbuh lebih banyak dan menjadi hiperpigmentasi. Jadi kadang muncul kayak bintil-bintil gitu ya, dan kehitaman. Ini adalah tanda-tanda resistensi insulin yang bisa kita lihat di daerah lipatan, misalnya leher, ketiak, dan selangkangan. Kemudian bagaimana kita bisa melakukan screening pada pasien tersebut? Indikasi dilakukan screening adalah apabila kita mendapatkan pasien dengan obesitas, ya, dengan BMI lebih dari 85 persentil, kemudian dia memiliki faktor resiko. Faktor resikonya apa? Keluarga dengan DM tipe 2, atau dia memang masuk dalam ras atau etnis yang sudah diidentifikasi berisiko tinggi, atau dia memiliki riwayat dulu ibunya ketika
hamil memiliki DM gestasional atau memang ibunya memiliki DM, atau pasien tersebut memiliki tanda-tanda resistensi insulin, atau dia pengidap PCOS, atau dulu riwayat kelahirannya adalah sebagai bayi kecil masa kehamilan. Ini merupakan indikasi untuk dilakukan screening. Dan metode screeningnya adalah dengan melakukan pemeriksaan HbA1c ataupun fasting plasma glukos yang kita mulai pada usia pubertas atau usia di atas sama dengan 10 tahun. Dan kita bisa mengulang screening tersebut apabila pasien memiliki obesitas berat ataupun menunjukkan bukti-bukti resistensi insulin. Bagaimana tindak lanjut screening? Kita lihat, kalau pasiennya asimptomatik, kemudian hasil screeningnya abnormal, jika labnya mendukung pre-diabetes, nanti akan saya jelaskan bagaimana kita membaca lab pre-diabetes, maka kita akan mengulangi lagi tesnya tadi 3-6 bulan. Tapi jika ada kecurigaan klinis yang tinggi, maka kita harus mengulang tesnya atau kita lanjutkan dengan oral glucose tolerance test. Ya. Kemudian untuk simptomatik, apabila pasiennya simptomatik, maka pasien dapat dengan gejala diabetes, poliuri, polidipsi, polifagi, kita harus melakukan pemeriksaan panel diabetes terlepas dari faktor resikonya. Jadi sudah tidak melihat lagi faktor resiko, tapi langsung kita obati. Agak nyandet dikit ya. Nah, ini untuk diagnosis diabetes mellitus. Diabetes mellitus akan bisa kita diagnosis apabila memenuhi salah satu dari kriteria sebagai berikut. Misalnya, pasien itu punya gejala klasik diabetes, ditambah dengan kadar gula darah sewaktu lebih dari sama dengan 200 mg per desiliter. Jadi kalau kita hanya melihat GDA saja, maka pasien harus disertai dengan gejala klasik diabetes. Atau pasien memiliki gula darah puasa lebih dari sama dengan 126 mg per desiliter. Atau kalau kita melakukan uji toleransi glukosa, dia nilainya di atas 200 mg per desiliter. Atau kalau pasien itu kita cek HbA1c-nya lebih dari sama dengan 6,5%. Sedangkan pre-diabetes atau fase sebelum diabetes yang bisa kita tangkap pada pasien anak-anak terutama, ini akan terpenuhi kriterianya apabila pasien tadi memiliki nilai HbA1c rentangnya 5,7 sampai 6,4, atau dia memiliki gula plasma puasanya 100 sampai 125, atau nilai OGTT-nya antara 140 sampai 199. Jadi nilai di bawah dari kriteria diabetes tapi sudah dikatakan di atas normal. Kemudian bagaimana kita bisa membedakan, tadi saya lihat ada pertanyaan ya tentang ini, bagaimana kita bisa membedakan DM tipe 1 dengan DM tipe 2. Ya, yang paling utama pembedanya adalah autoantibody pankreas. Tapi kita tahu bahwa pemeriksaan ini di Indonesia masih cukup mahal, tapi sudah tersedia. Kalau memang pasien bersedia untuk melakukan pemeriksaan, maka kita tawarkan. Adanya penanda autoantibody pankreas akan menunjukkan bahwa dia most likely DM tipe 1. Karena DM tipe 1 basic terjadi penyakitnya adalah karena proses autoimun. Yang kedua adalah kadar C-peptide. Ya, C-peptide dan atau insulin ini bisa kita cek. Apabila nilai C-peptide-nya rendah, ini biasanya mendukung ke DM tipe 1, tapi kita harus tafsirkan dengan hati-hati karena pada DM tipe 2 fase lanjut yang sudah terjadi kerusakan berat dari sel beta pankreas di fase lanjutnya, ini juga akan menunjukkan kadar C-peptide yang rendah juga, walaupun tidak serendah DM tipe 1. Nah, ini adalah fase di mana anak-anak dengan fase pre-diabetes tadi menuju ke diabetes. Apakah semua anak di pre-diabetes akan menjadi diabetes? Ternyata tidak. Jadi beberapa studi menunjukkan bahwa anak-anak ini lebih tahan. Ya, anak-anak yang datang dengan tanda-tanda insulin resisten tidak semuanya akan berkembang menjadi DM tipe 2. Studi pada 79 anak remaja obesitas yang sudah memiliki impaired glucose tolerance menunjukkan bahwa dia akan tetap menjadi impaired glucose tolerance dalam waktu 1 tahun pengamatan, akan tetapi 66%-nya akan beralih menjadi normal glucose tolerance apabila kita melakukan intervensi berupa modifikasi lifestyle. Ya, jadi tidak selalu akan berakhir ke DM tipe 2 kalau kita bisa melakukan tata laksana di awal yang tepat. Kemudian bagaimana goals dalam tata laksana DM tipe 2?
Tujuan untuk pengelolaan DM tipe 2 ini adalah melakukan pemeliharaan terhadap kontrol glikemik supaya mendekati normal. Dan kita akan melakukan pengobatan untuk komorbidnya. Misalnya pasiennya disertai dengan hipertensi, dislipidemi, kemudian penyakit liver ya yang terkait dengan disfungsi metabolik maupun faktor resiko dari vaskulernya. Kita juga harus tata laksana. Dalam tata laksana ini kita menerapkan target glikemik yang sangat ketat. Ya, kontrol glikemik yang ketat itu pada anak-anak adalah kita targetkan HbA1c-nya di bawah 7%. Tadi disampaikan Dr. Emma ya, kalau di atas kalau lebih tinggi itu faktor risiko komplikasinya akan semakin hebat ya. Kemudian target glikemik yang kedua selain HbA1c adalah fasting plasma glucose, itu ditargetkan kurang dari 130 mg per desiliter. Dan pendekatan pengobatan awalnya adalah kontrol glikemik optimal ini paling baik dicapai melalui kombinasi antara terapi non farmakologis dan terapi farmakologis. Jadi teman sejawat semua jangan lupa untuk selalu cerewet ya pas ketemu pasien-pasien begini, mengingatkan kembali lifestyle mereka. Jangan cuma diresepi obat selesai, tidak bisa. Jadi harus ada tata laksana non farmakologis yang juga kita terapkan pada pasien dengan DM tipe 2. Apa itu tata laksana non-farmakologis? Yaitu dengan melakukan modifikasi gaya hidup. Dengan tujuan utamanya adalah pasien ini BB-nya harus turun. Ya, tujuannya bagaimana dengan menurunkan berat badan, maka sensitivitas insulinnya akan kita naikkan. Ya, bagaimana melakukannya? Kombinasi antara terapi nutrisi dan exercise. Ya, untuk terapi nutrisi, tujuan pemberiannya adalah kita mengoptimalkan kontrol glikemiknya dengan menyeimbangkan asupan makanan dengan aktivitas fisik. Ya harus balance kalori yang masuk dengan kalori yang dibuang melalui aktivitas fisik. Dan untuk asupan kalori ini diharapkan karena masih fase anak-anak dia masih membutuhkan pertumbuhan yang optimal, masih beresiko mengalami infeksi berulang, maka ini harus betul-betul diatur supaya kebutuhan kalorinya itu masih bisa memenuhi kebutuhan tersebut, akan tetapi tidak berlebihan. Untuk penurunan berat badan pada pasien-pasien yang dengan overweight terjadi resistensi insulin, sehingga kalau kita berhasil menurunkan, maka resistensi insulin ini bisa kita perbaiki dan akan mengoptimalkan absorpsi glukosa. Targetnya pasien diturunkan berat badannya 7-10% atau BMI-nya kurang dari P85. Dan ini kita membaginya kalau pasien remaja itu masih dalam fase-fase pubertas, belum selesai pubertasnya, maka targetnya adalah 0,5 sampai 1 kilo per bulan penurunannya. Tapi kalau dia sudah selesai masa pubertasnya, sudah mens ya, atau sudah mimpi basah pada laki-laki, maka target penurunan berat badannya adalah 0,5 sampai 1 kilo per minggu, bukan per bulan lagi ya. Jadi per minggunya diharapkan berat badannya akan selalu turun. Tentang aktivitas fisik yang meningkat akan meningkatkan sensitivitas insulin, dikatakan dalam studi bahwa 4 jam sampai selesai aktivitas tinggi. Ya, panduannya untuk remaja dengan DM tipe 2 dianjurkan aktivitas fisik sedang sampai berat setidaknya 1 jam 1 hari dan latihan kekuatannya setidaknya 3 kali ya. Kekuatan muscle-nya itu 3 kali per minggu. Kemudian diharapkan dia juga mengurangi perilaku sedentary, misalnya pembatasan waktu layar atau screen time yang non-akademik, misalnya cuma nonton TV, video game, atau handphone ya. Ini dibatasi tidak sampai 2 jam dalam satu hari. Dan kita tidak boleh saklek langsung, nggak boleh nonton ini, nggak boleh begini begitu ya. Jadi target ini bertahap. Kita mulai dengan target yang lebih sederhana dan bertahap, terutama dalam pengurangan screen time. Untuk tata laksana farmakologis ada 3 obat yang sudah disetujui. Sebetulnya di banyak sekali negara-negara berkembang cukup banyak variasi obatnya. Mungkin teman sejawat semua juga ada pengalaman mungkin ya untuk pasien dewasa, tapi obat-obat yang lain itu masih di-approve penggunaannya pada anak. Untuk penggunaan pada DM tipe 2 pada anak yang sudah disetujui penggunaannya hanya 3 obat ini. Yang pertama yaitu metformin, yang kedua adalah insulin, dan yang ketiga adalah agonis GLP. Tata laksananya adalah sebagai berikut. Kalau kita lihat ini di layar saya,
Jadi kalau kita menemukan pasien yang sudah terdiagnosis sebagai DM tipe 2, maka kita lihat apakah anak ini mengalami kegawatan. Misalnya dia ada tanda-tanda KAD atau severe hiperglikemia dengan nilai gula darah lebih dari 600 mg per desiliter. Kalau ada tanda itu, maka ini adalah kondisi emergensi, sebaiknya segera dirujuk ke vaskes yang memiliki SPA yang sudah melakukan pelatihan tata laksana KAD. Kalau tidak ada, berarti harus dirujuk ke vaskes yang lebih tinggi lagi yang memiliki SPA ahli endokrin anak. Apabila tidak ada tanda ini, tapi dia memenuhi salah satu dari 3 karakteristik, yaitu misalnya dia ada ketosis, ketonnya positif tapi belum KAD misalnya, atau dia masuk ke dalam kriteria DM tapi tidak jelas DM tipe 1 atau tipe 2. Atau kita temukan dia gula darahnya lebih dari sama dengan 250 atau HbA1c-nya lebih dari sama dengan 8,5. Maka apabila ada salah satu dari ini, maka kita harus segera memulai perubahan gaya hidup. Kita tambahkan suntik insulin dan ditambahkan pengobatan metformin. Tapi apabila tidak ada dari ketiga ini, misalnya HbA1c-nya tidak sampai 8,5 gitu ya, tapi klinisnya dia ada tanda-tanda diabetes mellitus gitu. Nah, kita akan bisa diabetes mellitus tipe 2 gitu ya. Kemudian kita akan memberikan terapi metformin dan perubahan lifestyle, kemudian HbA1c-nya dicek setiap 3 bulan ya. Apabila yang ini, yang HbA1c-nya lebih tinggi dari 8,5, sudah kita berikan insulin, metformin, dan lifestyle, kemudian target HbA1c-nya sudah turun, sudah tercapai, maka kita bisa melanjutkan pengobatan dengan regimen tadi, ya, dievaluasi. Apabila memang sudah bagus, maka insulin bisa kita stop dan dilanjutkan hanya dengan metformin dan modifikasi lifestyle aja. Tapi apabila tidak tercapai, maka kita akan melakukan intensify dari tata laksananya. Kalau tadi awalnya sudah diberikan insulin maupun metformin, kita bisa menambahkan GLP-1. Tapi untuk yang kelompok ini, tadi kan dia karena kurang dari 8,5 HbA1c-nya atau GDA-nya tidak sampai 250, kita monitoring rutin HbA1c-nya setiap 3 bulan setelah kita memberikan terapi metformin dan modifikasi lifestyle. Jika HbA1c tidak tercapai, maka kita intensify dengan menambahkan insulin. Apabila HbA1c-nya bagus, maka kita melanjutkan regimen tata laksananya. Selain tata laksana akut, ini juga kita harus memonitor komplikasi jangka panjang, sama seperti DM tipe 1, komplikasi jangka panjang pada DM tipe 2 cukup banyak yang harus kita monitor. Yang pertama yaitu hipertensi. Kita harus melakukan pengecekan setiap kali pasien itu datang ke poli. Ya, setiap kali datang ke poli harus dilakukan pengecekan. Kemudian dislipidemi, ini dicek pada waktu diagnosis, kemudian diulang setidaknya 1 tahun sekali. Nefropati ini juga kita ulang setiap 1 tahun sekali. Kemudian gangguan fungsi liver NAFLD setiap 1 tahun sekali. Obstruktif sleep apnea ya OSAS ini kita juga ulang 1 tahun sekali. PCOS kita perlu evaluasi tentang cycle dari mensnya dan kita cek regularitas dari mensnya setiap tahun. Retinopati, gangguan pada mata, ini juga setiap 1 tahun sekali kita cek. Kemudian neuropati setiap 1 tahun sekali kita cek. Jangan lupa kita juga evaluasi bagaimana psikososial health-nya, faktor sosial determinannya, anak-anak ini merokok apa enggak, ya. Kemudian tentang preconception counseling, ini karena internasional ya. Jadi anak-anak dengan DM tipe 2 ini kalau sampai hamil, maka faktor prognosis pada bayinya itu sangat jelek. Sehingga ini salah satu hal yang harus kita konselingkan tentang preconception. Demikian, terima kasih. Waktu saya kembalikan kepada Dr. Ayi. Ya, terima kasih sekali atas penyampaian materinya, Dr. Yuni. Jadi lengkap sekali ya bahwa memang anak-anak ini bisa terkena diabetes dan kita perlu mengetahui jenis diabetes yang terjadi pada anak ini karena memang ada beberapa tata laksana yang berbeda baik itu tipe 1 maupun tipe 2. Baik, sekali lagi saya persilahkan kepada peserta download ID Surabaya yang ingin bertanya. Silakan menyebutkan nama, asal institusi dan ditujukan kepada pembicara siapa
dan menulis pertanyaannya di kolom Q&A. Nah, ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Pertanyaan pertama dari Muhammad Sandi Setiawan. Dia bertanya, dokter, bagaimana membedakan diagnosis DM tipe 1 dan DM tipe 2 pada anak? Kemudian definisi banyak kencing itu seberapa banyak ya dokter? Mungkin dokter Emma saya persilakan untuk menjawab dok. Ya, terima kasih banyak Dokter Rai. Baik. Yang untuk kita pakai patokan ya, Sobat ID, Bapak Ibu dokter sekalian, ini Dokter Muhammad Sandi Setiawan ya. Ya, jadi kita bisa pakai patokan dari klinis ya. Dari klinis pada anak DM tipe 2 biasanya berawal dari kondisi overweight atau obesitas ya, Dokter Sandi ya. Jadi kalau anak DM tipe 1 biasanya anaknya kurus atau langsing dan kita bisa pakai pegangan onsetnya. Onset anak dengan DM tipe 1 bisa pada usia 6 bulan sampai dengan usia anak-anak ya, remaja. Sedangkan DM tipe 2 biasanya sering terjadi onsetnya pada usia remaja ya, pubertas dengan klinis yang dia gemuk ya. Secara patofisiologi, DM tipe 2 seperti dijelaskan detail oleh Dr. Yuni bahwa terjadi dari overweight atau obesitas, kemudian terjadi resistensi insulin dan akhirnya terjadi impaired glucose tolerant dan DM ya, seperti itu. Untuk secara laboratoris bagaimana? Kalau secara patogenesis DM tipe 1 sering diperantarai proses autoimun dari dapatkan parameter antibodi ya, antibodi GAD, glutamate acid decarboxylase ataupun antibodi ICA, IAA, zinc transporter 8 itu yang kita riset di Sutomo, Bapak Ibu Sobat ID sekalian, sering positif pada pasien di Indonesia atau juga bisa memakai cadangan dari sel beta pankreas ya, C-peptide ya. Kenapa kok dipakai C-peptide? Karena C-peptide itu relatif dia stabil dibandingkan dengan kita memeriksa insulin. Karena pemeriksaan kadar insulin itu bersifat dia lebih tidak stabil, jadi harus segera di running di laboratorium rujukan. Bagaimana dok? Apakah lebih efisien misalnya antara antibodi dan C-peptide? Sebetulnya tidak banyak center yang dapat melakukan pengecekan antibodi ini, Bapak Ibu dokter sobat ID sekalian. Yang lebih banyak bisa mengerjakan itu C-peptida dan harganya masih relatif agak mahal ya, Dokter Yuni dan Dokter Ayu untuk pemeriksaan marker antibodi ini. Jadi kita tidak selalu merutinkan ya karena kondisi finansial dan belum banyak rumah sakit yang bisa mengcover untuk pemeriksaan ini. Jadi kita bisa melakukan pengecekan C-peptide. Tapi tentu saja klinis pertama adalah dari kondisi klinisnya. Jadi kita lihat klinisnya bagaimana, kemudian kita bisa asum ke mana. Karena tata laksananya akan sangat berbeda antara DM tipe 1 dan DM tipe 2. Kalau DM tipe 1, kita akan agresif memberikan insulin karena terjadi defisiensi insulin yang absolut karena destruksi. Sedangkan pada DM tipe 2, tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Yuni, akan terjadi resistensi insulin. Jadi bisa modifikasi diet dulu, sensitizer seperti itu. Kalau pada kondisi berat, baru kita berikan insulin low dose seperti itu. Mungkin itu Dr. Rai, barangkali ada tambahan, mungkin Dr. Rai dan Dr. Yuni. Baik, terima kasih Dokter Emma atas jawabannya sudah cukup jelas ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Sugiar Emiwati. Selamat sore dokter, saya dari Puskesmas Tanjung Sari. Mohon izin bertanya dok, apa yang mesti saya lakukan dok? Putra saya obesitas, ada akantosis, dan langkah pertama yang mesti dilakukan apa? Terima kasih. Mungkin ini lebih ke arah tipe 2 ya. Kalau kita lihat ya dok, ada obesitas, ada Ya. akantosis signifikan. Saya persilakan dokter Yudi untuk menjawab dok. Matur nuwun Dokter Rai. Jadi Dokter Sugiyar Emiwati ini mungkin yang akan banyak ditangkap oleh teman-teman sejawat di Puskesmas ya. Setelah kita mendapatkan materi ini, maka kita akan bisa menangkap lebih dini gitu. Kalau kita sudah melihat ada tanda-tanda resistensi insulin, maka kita harus pastikan apakah anak ini memang sudah masuk dalam tahap impaired glucose tolerance. Nah, tanda-tanda impaired glucose tolerance itu selain klinisnya akan atau significance tadi, kita bisa membuktikan dengan pemeriksaan laboratorium. Nah, langkah pertamanya berarti apa? Dicek lab dulu dok. Ya, apakah HbA1c-nya bagaimana? Tadi kan sudah ada di slide tadi di prediabetes nilai untuk HbA1c yang masuk dalam fase prediabetes. Kriteria tadi kan ada HbA1c, ada impaired fasting glucose ya, kemudian ada impaired glucose tolerance dengan pemeriksaan 2 jam postprandial ya. Nah, ini bisa kita lakukan pemeriksaannya. Kalau ternyata anak tadi sudah masuk dalam kriteria prediabetes, maka langkah selanjutnya adalah kita bisa melakukan modifikasi
lifestyle-nya ya. Dengan modifikasi lifestyle dia membaikkah? Tadi kan disampaikan bahwa tidak semua anak dengan hiperglikemi dengan impair glucose tolerance akan berkembang menjadi DM tipe 2. Itu kekuatan pada anak-anak yang tidak dimiliki oleh pasien-pasien dewasa. Jadi kalau kita bisa mendeteksi lebih awal, maka pasien yang dengan kondisi impair glucose tolerance ini akan kembali menjadi normo glucose tolerance, tidak berkembang menjadi DM tipe 2. Yang paling penting adalah deteksi dininya dan tata laksana selanjutnya ya yang dioptimalkan untuk non farmakological ini intervensi dulu. Kalau memang tidak membaik baru nanti dikombinasi dengan pharmacological intervention dengan pemberian metformin. Demikian, mungkin ada tambahan dari Dr. Emma, Dok? Sudah cukup dokter ini. Jadi dipastikan dulu kondisinya sudah sampai mana, apakah perlu dilakukan intervensi sebelum masuk tahap diabetes mellitus. Sudah sangat lengkap jawaban dokter ini. Terima kasih dokter Ayi. Baik, terima kasih Dokter Yuni dan Dokter Emma. Apakah masih ada pertanyaan lagi dari peserta Dolan ID Surabaya? Atau sudah cukup jelas ya tadi materinya sudah sangat lengkap ya, mulai dari awal mendiagnosis, kemudian tanda dan gejala, terapi hingga monitoringnya ya. Jadi memang DM tipe 1 dan DM tipe 2 ini berbeda ya secara klinis, secara tata laksana juga berbeda. Apakah Sobat Jalan ID ada yang bertanya kembali? Nah, ini ada pertanyaan lagi dari Wahyu Handoko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, pada penderita DM anak, KIE pranikah apa yang perlu diberikan pada saat yang bersangkutan akan menikah? Terima kasih. Silakan Dr. Yuni atau Dr. Emma yang ingin menjawab, Dok, tentang KIE pranikah mungkin eh, dengan riwayat diabetes. Ya, saya jawab dong, nggak apa-apa dokter. Ya, Ya. silakan. Jadi pada eh, ya penyandang ya atau penderita dengan diabetes mellitus itu memang ada predisposisi genetik ya, baik pada DM tipe 1 tadi saya jelaskan maupun pada DM tipe 2 jelaskan Dr. Yuni. Namun predisposisi genetik ini memegang lebih kurang 20% peran dan risiko untuk terjadinya diabetes mellitus. Yang paling penting adalah bagaimana kita mengendalikan misalnya faktor pemicunya. Namun pada kondisi DM tipe 1 misalnya di mana dia defisiensi insulin, memang ada berisiko untuk keluarganya atau keturunannya menjadi diabetes. Namun di kita sangat jarang ya Dokter Ayi, tidak terlalu banyak anak dengan DM tipe 1 yang keluarganya juga ada dengan diabetes mellitus. Cuman tata laksana DM tipe 1 itu sendiri yang kita jadi concern. Karena pada pasien dengan DM tipe 1 maupun tipe 2 itu ada tata laksana tertentu. Jadi saya rasa untuk konseling keluarga tetap ada resiko dan tapi tata laksana yang optimal pada pasien atau penyandang diabetes mellitus itu sendiri akan membawa prognosis yang sangat baik untuk pasien dan keluarga seperti itu. Intinya kan kita tidak boleh menutupi ya, Dokter Ayi, Dokter Yuni, dan Dokter Linda. Namun kita perlu tata laksana yang optimal supaya jauh dari komplikasi baik akut maupun kronis ya. Seperti itu Dokter Ayi. Ya, baik. Terima kasih atas jawabannya. Mungkin Dokter Yuni sudah cukup atau ingin menambahkan lagi, Dok? Sudah cukup ya, cuman mungkin kita perlu memastikan bahwa pasangan ini memahami tentang pengobatan calon pasangannya ya, karena terutama kalau pasien kita yang DM tipe 1 ya dok ya, dia akan membutuhkan insulin seumur hidup dan itu membutuhkan penerimaan dari calon pasangannya betapa riwahnya gitu ya, pasien-pasien yang mau olahraga, cek gula, cek lagi beberapa kali cek dalam 24 jam, belum lagi resiko-resiko kegawatan yang harus ditangani kalau dia lagi sakit seperti apa, kalau dia mau operasi nanti seperti apa, itu juga perlu dikonselingkan dalam persiapan konseling pernikahan. Matur nuwun. Baik, terima kasih atas jawabannya, Dr. Yuni dan Dr. Emma. Apakah masih ada Sobat Dolan ID lagi yang ingin bertanya? Saya rasa sudah semua ya, juga waktunya sudah mepet. Ini saya ingin memberikan ringkasan singkat saja bahwa pada anak-anak bisa terjadi diabetes mellitus. Diabetes mellitus pada anak itu jenisnya bermacam-macam. Ada jenis DM tipe 1 dan DM tipe 2 dan DM tipe lain.
di mana yang lain-lain ini banyak sekali, bisa monogenic, kemudian sekilas juga ada neonatal diabetes, dan tetapi yang terbanyak adalah DM tipe 1 yang paling banyak didapatkan pada anak, sedangkan DM tipe 2 ini akhir-akhir ini dengan prevalensi yang semakin meningkat juga dibandingkan prevalensi beberapa tahun yang sebelumnya. Kemudian secara onset pada DM tipe 1 ini terjadi pada anak yang lebih muda, sedangkan pada DM tipe 2 ini sering terjadi terutama pada anak yang lebih tua atau pada usia pubertas. Kemudian obesitas lebih banyak ditemukan pada anak yang DM tipe 2, sedangkan DM tipe 1 ini biasanya dia onsetnya acute dan severe sehingga sering terjadi dengan onset pertama adalah KAD atau ketoasidosis diabetikum. Kemudian dari patofisiologi juga berbeda ya, di mana DM tipe 1 ini karena proses autoimun yang menyebabkan sel beta pankreas ini rusak dan bahkan habis, sehingga mutlak diperlukan terapi insulin jangka panjang seumur hidup. Dan pada DM tipe 2 ini akibat obesitas, kemudian insulin resistance, dan bisa terjadi impaired glucose tolerance atau impaired fasting glucose, dan sebelum akhirnya menjadi DM tipe 2. Dengan DM tipe 2 ini utamanya adalah lifestyle modification, kemudian obat-obatan oral yang diizinkan atau yang dibolehkan untuk anak-anak sejauh ini hanya metformin dan GLP-agonis, dan sedangkan insulin ini pada DM tipe 2 yang kondisi tertentu bisa diberikan tambahan terapi insulin. Sedangkan pada tipe 1 mutlak adalah memakai insulin. Ya. Demikian ringkasan materi sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya kembalikan kepada pembicara. Terima kasih, Ya. Dok. Terima kasih Dokter Rai yang sudah memimpin jalannya webinar Dolan ID Surabaya pada sore hari ini dengan topik diabetes pada anak. Terima kasih juga kepada dua narasumber kita yang luar biasa, Dr. Nur Rohma dan juga Dr. Yuni Hisbiah yang sudah memaparkan dan berbagi ilmunya ya Dok terkait tentang diabetes pada anak. Alhamdulillah mudah-mudahan ilmunya bermanfaat dan berkah untuk para sejawat sekalian di fase 1 juga, dan mudah-mudahan juga bisa menjadi panduan ya Dok untuk para sejawat di fase 1 untuk mendiagnosis dan mungkin juga merujuk kepada dokter anak yang sesuai ya Dok. Baik, para sejawat peserta webinar Dolan ID Surabaya, kini kita sudah tiba di akhir acara. Sebelum saya tutup, jangan lewatkan webinar Dolan ID seri ke-105 pada Senin minggu depan pada tanggal 20 Januari tahun 2025, yang mana untuk topik yang akan dibawakan pada webinar Dolan ID minggu depan adalah Peripheral Artery Disease dengan narasumber dari Perki dan akan dimoderatori oleh tim dari Dolan ID yaitu Dr. Salmon Charles PTS SPOG. Jadi jangan lewatkan minggu depan untuk tetap setia mengikuti webinar Dolan ID Surabaya. Baiklah para peserta webinar Dolan ID, dengan demikian berakhir sudah acara kita pada sore hari ini. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih kepada moderator dan juga para narasumber dari IDAI yang sudah berbagi ilmunya dengan kita semua pada sore hari ini. Dengan ini saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sampai berjumpa kembali minggu depan. Salam. Terima kasih Dokter Yuni, Dokter Nur Rohma, Dokter Rai. Terima kasih semuanya, Dok. Terima kasih, Dok. Sampai ketemu. Matur nuwun izin nulis. Iya, monggo Dok.